Tentunya Jerman Timur dilatar belakangi oleh berakhirnya Perang Dunia Kedua yang menyebabkan kekalahan dan juga pendudukan Jerman oleh sekutu dan membagi negara itu menjadi 4 zona, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan juga Uni Soviet. Jerman Timur yang diduduki oleh Uni Soviet menganut komunis dan menjadi republik demokratik, sedangkan Jerman Barat yang diduduki oleh Inggris, Prancis, dan juga Amerika Serikat menganut paham kapitalis liberal dan digabungkan menjadi Republik Federal. Terpecahnya antara Jerman Timur dan Jerman Barat dikarenakan perbedaan ideologi, dan pembagian wilayah diatur dalam perjanjian Potsdam pada 2 Agustus 1945 dengan Jerman Timur di bawah pengaruh Uni Soviet dan Jerman Barat di bawah pengaruh Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis. Setelah perang, wilayah ini dikuasai oleh kekuatan-kekuatan sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Mereka membawa ideologi demokrasi kapitalis. Di bawah sistem ini, masyarakat Jerman Barat punya kebebasan penuh. Mereka bebas berpendapat, bebas memilih pemimpin, dan bebas memiliki hak-hak politik. Secara ekonomi, Jerman Barat menganut sistem pasar sosial yang artinya setiap orang bebas berusaha dan berinovasi. Pemerintah tetap memberikan dukungan agar masyarakatnya sejahtera, seperti fasilitas pendidikan yang bagus. Hasilnya, kualitas hidup di Jerman Barat jauh lebih tinggi. Sekarang, mari kita lihat sisi yang lain, yaitu Jerman Timur. Wilayah ini dikuasai oleh Uni Soviet dan menganut ideologi komunisme. Kehidupan di sana sangat berbeda. Pemerintah yang dijalankan oleh Partai Komunis sangat otoriter dan mengontrol segala aspek kehidupan masyarakat. Tidak ada kebebasan berpendapat dan warga tidak punya hak dalam politik. Ekonomi mereka juga dikendalikan penuh oleh pemerintah yang membuat kondisi ekonomi sangat buruk. Karena kondisi ini, banyak sekali warga Jerman Timur yang tidak puas. Mereka merasa hak-hak mereka dibatasi dan tidak sejahtera. Akibatnya mereka terus-menerus berusaha untuk melarikan diri ke Jerman Barat yang dianggap lebih maju dan sejahtera. Nah, varian masalah ini menjadi masalah besar bagi pemerintah Jerman Timur. Mereka ingin menghentikannya. Sebagai solusi terakhir, pada tahun 1961, pemerintah Jerman Timur membangun sebuah tembok besar yang memisahkan antara Berlin Barat dan juga Berlin Timur. Inilah yang kita kenal sebagai Tembok Berlin. Tembok ini bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga menjadi simbol fisik dari jurang pemisah yang diciptakan oleh perbedaan ideologi. Masyarakat Jerman Timur mengalami penindasan dan pembatasan yang luar biasa. Bahkan ada yang namanya Checkpoint Charlie, sebuah pos perbatasan penting di Berlin. Pos ini pada awalnya berfungsi untuk mengontrol pergerakan warga Jerman Barat yang ingin kabur ke Jerman Timur. Tapi dengan seiringnya waktu, pos ini juga menjadi saksi bisu betapa banyak warga yang nekat melarikan diri dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Dampak peristiwa bagi kehidupan internasional. Setelah berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya Uni Soviet adalah simbol dari kekalahan ideologi komunis dan berakhirnya juga Perang Dingin atau yang biasa kita sebut Perang Proksi. Ini mengakhiri ketegangan global antara blok barat yaitu Amerika Serikat dan blok timur yaitu Uni Soviet yang sudah berangsur selama puluhan tahun. Setelah berakhirnya Perang Dingin, yang kedua ada runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet runtuh dikarenakan kehilangan negara satelitnya, contohnya seperti Jerman Timur. Uni Soviet kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet runtuh pada 2 tahun kemudian. Yang terakhir ada berkembangnya demokrasi.
Setelah runtuhnya tembok Berlin, negara-negara di Eropa Timur yang awalnya dikuasai oleh sistem komunis kini beralih kepada sistem demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Ini mengubah peta politik secara dramatis. Peristiwa runtuhnya tembok Berlin dan bersatunya Jerman memiliki dampak yang sangat besar. Tidak hanya di Jerman, tetapi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya di sini ada akhir peristiwa yang dimana semua berawal dari melemahnya kekuatan Uni Soviet, negara adidaya yang menaungi Jerman Timur. Nah, di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, Uni Soviet menerapkan dua kebijakan baru, yaitu ada Glasnost adalah keterbukaan politik menjadi transparan. Kebijakan Glasnost juga memungkinkan rakyat Uni Soviet untuk memberikan kritik terhadap pemerintah yang berdampak pada mulai menjatuhnya kebebasan. dan perestroika adalah restrukturisasi ekonomi. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi negara yang sudah memburuk. Namun kebijakan ini justru menjadi bumerang. Nah, rakyat Jerman Timur melihat celah untuk berani menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut kebebasan yang selama ini mereka impikan. Kedua, ada gelombang demonstrasi massa yang dimana dorongan dari kebijakan Gorbachev memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh Jerman Timur dan Jerman Barat. Nah, rakyat yang sudah muak dengan kondisi ekonomi yang buruk dan perbatasan yang ketat turun ke jalan. Mereka tidak lagi takut pada pemerintah. Puncaknya yaitu pada tanggal 9 November 1989. Jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong menuju tembok Berlin. Nah, saat itu pemerintah yang sudah kehilangan kendali tidak punya pilihan lain selain membuka perbatasan. Runtuhnya tembok Berlin, momen dibukanya perbatasan menjadi hari bersejarah. Warga dari kedua sisi saling bertemu, memeluk dan merayakan kebebasan yang kembali mereka dapatkan. Mereka bersama-sama meruntuhkan tembok Berlin yang selama hampir 30 tahun memisahkan keluarga dan sahabat. Runtuhnya tembok ini bukan hanya sebuah peristiwa, melainkan simbol kuat dari berakhirnya Perang Dingin di Eropa. Perjanjian 1244. Setelah tembok Berlin runtuh, dimulailah proses untuk menyatukan kembali Jerman Timur. Sebuah negosiasi penting yang disebut Perjanjian 1244 diadakan. Perjanjian ini melibatkan perwakilan Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, serta 4 negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Perjanjian ini menjadi legalisasi internasional untuk menyatukan kembali Jerman. Selanjutnya, ratifikasi. Hasil dari perjanjian tersebut adalah bersatunya kembali Jerman. Bersatu pada 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur resmi menjadi satu negara. Mengakhiri perpecahannya berlangsung selama 4 dekade. Untuk negara yang bersatu ini, disepakati bahwa mereka akan menggunakan bendera Jerman Barat. Bendera yang kita kenal sekarang hitam, merah, dan emas. Dan mata uang Jerman Barat, Deutschmark, sebagai mata uang resmi untuk seluruh negara, menandai era baru bagi Jerman yang bersatu. Simpulan inti peristiwa. Inti dari peristiwa ini sebenarnya sangat sederhana dan kuat. Peristiwa ini adalah puncak dari perjuangan rakyat Jerman Timur dan Barat untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Runtuhnya tembok Berlin bukan hanya kehancuran sebuah bangunan fisik, tetapi juga kemenangan ideologi liberalisme dan demokrasi atas sistem komunis yang menindas. Ini membuktikan bahwa keinginan rakyat untuk hidup bebas dan sejahtera pada akhirnya akan selalu lebih kuat daripada sistem apapun yang berusaha mengekang mereka.